Halo semua, kembali bersama saya Rizky Sialoho dari kelompok 1, kelompok Matematika Bisnis. Nama saya Muhammad Gibraltar Tengku Idris. Nama saya Mehariani Anwar. Nama saya Nisa Cahyani. Saya Revi Natalia. Nama saya Cindy Wulandari. Nama saya Muhammad Hafiz Andriano. Sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, maka langkah pertama kita harus memahami bentuk umumnya, pengertiannya, ciri-ciri, dan hal-hal yang berhubungan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Dan nanti akan dibahas secara lengkap 4 metode sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Ciri-ciri sistem persamaan linier dua variabel. 1. Menggunakan relasi tanda sama dengan. 2. Memiliki dua variabel. 3. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan SPLDF. Yang pertama ada suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua ada variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf Y atau X. Contoh, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga disebut dengan bilangan yang di depan variabel. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Yang keempat ada konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahnya. Yang pertama itu ada metode substitusi atau mengganti. Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDF dengan mengganti salah satu variabel. Nah, kita mempunyai 4 langkah untuk menyelesaikan SPLDF dengan cara menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama yaitu ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. A, B, C, dan D adalah nilai yang ada pada persamaan. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah kita mendapatkan persamaannya, kita harus mensubstitusikan nilai X dan nilai Y. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita harus menyelesaikan persamaannya sehingga kita dapat menentukan nilai X maupun nilai Y. Nah, langkah yang keempat itu kita harus menemukan nilai variabel yang belum diketahui dengan menggunakan hasil dari langkah yang setelah kita cari di langkah sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal SPLDF dengan menggunakan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini kita akan mencari tahu jawaban dari soal yang sudah saya bacakan tadi. Nah, kita mengetahui pada persamaan pertama itu terdapat nilai X plus 3Y sama dengan 15, sedangkan pada nilai persamaan kedua yaitu terdapat nilai 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengubah salah satu persamaan dan kita harus mencari yang termudah. Misalkan X plus 3Y sama dengan 15 atau X sama dengan min 3Y plus 15. Nah, langkah yang kedua itu kita harus mensubstitusikan nilai X sama dengan min 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua
untuk menentukan nilai Y. Sehingga jawabannya sebagai berikut. Nah, jawabannya sebagai berikut. 3x plus 6y sama dengan 30. 3 dalam kurung min 3x plus 15 tutup kurung plus 6y sama dengan 30. Min 9y plus 45 plus 6y sama dengan 30. Min 3 sama dengan 30 kurang 45. Min 3y sama dengan min 15. Y sama dengan 5. Ketiga itu untuk kita menentukan nilai X, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama, kita telah menemukan plus 3y sama dengan 15, X plus 3 dalam kurung 5 sama dengan 15, X plus 15 sama dengan 15, sedangkan X sama dengan 0. Nah, sedangkan dari persamaan kedua, kita telah menemukan 3x plus 6y sama dengan 30, 3x plus 6 dalam kurung 5 sama dengan 30, 3x plus 30 sama dengan 30, 3x sama dengan 0, sedangkan x sama dengan 0. Bagaimanakah cara penyelesaian dari soal berikut ini? Tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 5y sama dengan 16 dan 4x tambah y sama dengan 10. Dan jika x sama dengan a dan y yaitu b, maka tentukan nilai a dan b. Penyelesaiannya diketahuinya itu persamaan pertama 3x tambah 5y sama dengan 16. Lalu persamaan kedua yaitu 4x tambah y sama dengan 10. Dan langkah pertama yaitu ubah salah satu persamaan dan carilah yang termudah. 4x tambah y sama dengan 10. Lalu y sama dengan minus 4x tambah 10. Dan langkah kedua, substitusi nilai 4x tambah y sama dengan 10 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai x. Maka hasilnya sebagai berikut, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 16. Dan 3x tambah 5 buka kurung minus 4x tambah 10 sama dengan 16. 3x dikurang 20x tambah 50 sama dengan 16. Dan minus 17x sama dengan 16 kurang 50. Lalu minus 17x sama dengan minus 34. Setelah itu x-nya sama dengan 2. Dan langkah ketiganya yaitu untuk mencari nilai y, maka gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama 3x tambah 5y sama dengan 16 kurang 2 ditambah 5y sama dengan 16 dan 6 ditambah 5y sama dengan 16. Lalu 5y sama dengan 16 dikurang 6. 5y sama dengan 10. Lalu y sama dengan 2. Dan dari persamaan kedua yaitu 4x ditambah y sama dengan 10. 4 kali 2 ditambah y sama dengan 10. Dan hasilnya 8 ditambah y sama dengan 10. Dan lalu y sama dengan 2. Dan angka keempat yaitu ketahui nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 2. Dan yang ditanyakan adalah nilai a dan b, di mana x sama dengan a dan y sama dengan b. Maka x sama dengan a sama dengan 2, yaitu y sama dengan b sama dengan 2. Metode eliminasi atau metode menghilangkan. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi yaitu metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara untuk menghilangkan salah satu perubahannya yaitu dengan cara perhatikan tandanya. Apabila tandanya plus dengan plus atau min dengan min, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan, dan sebaliknya. Apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahannya. Hanya satu contoh soal berbunyi, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 5y sama dengan 16.
dan 4x tambah Y sama dengan 10. Jika X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka tentukan nilai A dan B. Jadi cara penyelesaiannya itu adalah, kan yang diketahui itu persamaan 1, ada 2 persamaan. Persamaan 1 yang berbunyi 3x tambah 5y sama dengan 16, dan persamaan yang kedua itu 4x tambah y sama dengan 10. Nah, langkah pertama itu tentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Jadi kita taruh persamaan yang tadi saya sebutkan di atas. Barisan pertama itu yang persamaan pertama, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 16, dan baris kedua itu yang persamaan kedua, yaitu 4x tambah y sama dengan 10. Nah, di sini kedua baris itu dikali dengan yang mana? Yaitu dikali dengan jumlah y. Persamaan pertama itu kan 5y. Nah, taruhlah 5y di samping kanan dari kedua persamaan tersebut. Tetapi dikali 5-nya itu ditaruh di persamaan yang kedua, yaitu baris kedua, dikali 5. Dan yang atas itu dikali 1. Kenapa 1? Karena jumlah yang ada di persamaan kedua yaitu hanya y. Y itu sama dengan 1. Jadi kita taruh kali satunya itu di barisan pertama, kali 1. Nah, itu tinggal semua jumlah 3x, 5y sama dengan 16 dan lain-lain itu dikalikan dengan yang ada di samping kanan, yang di pojok kanan. Yang barisan pertama itu dikalikan dengan 1 semua angkanya, dan barisan kedua itu dikalikan oleh 5. Nah, jadi kita mendapatkan barisan pertama itu 3x tambah 5y sama dengan 16, karena semua angka yang dikali 1 itu hasilnya sama saja. Sedangkan barisan yang kedua yaitu 20x ditambah 5y sama dengan 50, karena total dari semuanya dikalikan itu hasilnya yang ada di yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi kan kita sudah menemukan hasil dari dua baris itu. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dapat kita eliminasi dan menghasilkan 20x barisan pertama, 20x tambah 5y sama dengan 50, dan barisan kedua itu 3x tambah 5y sama dengan 16, dan kita garis bawahi. Nah, dari situ kita mengurangi, karena simbol yang kita dapatkan dari kedua bilangan ini adalah sama, plus dan plus. Maka seperti yang balik yang tadi saya jelaskan, ketika kita menemukan simbol, dua simbol itu sama, nanti kita cara mengeliminasinya adalah dengan cara mengurangkan. Jadi 20 kurang 3, 17 x, karena dua-duanya 20x dan 3x. Jadi x tetap diturunkan. Jadi kita mendapatkan 17x karena 20 dikurang 3 plus 0 karena 5y dan 5y dikurang jadi 0 sama dengan 34. 34 berasal dari 50 kurang 16. Nah, kita turunkan x-nya, jadi x sama dengan 34 per 17. Jadi x-nya itu sama dengan 2. Nah, itu langkah pertama. Ada pula langkah kedua. Langkah selanjutnya itu lakukan langkah yang sama, namun kali ini yang harus sama itu x-nya. Yang tadi kan y-nya, sekarang x-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, ada dua garis, ada dua persamaan, yaitu persamaan pertama dan persamaan kedua.
Nah, di sini persamaan pertamanya itu berbunyi 3x tambah 5y. Seperti yang tadi, diulang saja. 3x tambah 5y sama dengan 16, dan di bawahnya itu 4x tambah y sama dengan 10. Nah, kali ini yang tadi itu kan kita kalikan dengan jumlah y. Nah, kali ini dengan x yang tadi seperti saya bilang. Di sini kan 3x. Jadi 3x itu ditaruh di barisan kedua, dikalikan dengan barisan yang kedua. Dan 4x-nya itu dikalikan dengan barisan yang pertama. Dan mendapatkan barisan pertamanya 12x tambah 20y sama dengan 64. Dan barisan keduanya 12x tambah 3y sama dengan 30. Jadi kita udah menemukan jumlah x-nya itu sama. Jadi langkah ketiga, persamaan 3 dan 4. Nah, kita tinggal mengeliminasi untuk menghasilkan nilai y. Sebaliknya, yang pertama kita kan suruh menemukan nilai x, jadi yang kita eliminasi adalah nilai y-nya. Sedangkan yang sekarang itu kita harus menemukan nilai y, maka kita mengeliminasi yang x-nya. Terus kita turunkan hasil yang tadi menjadi 12x tambah 20y sama dengan 64, dan 12x tambah 3y sama dengan 30. Jadi kedua x-nya sama seperti tadi, simbolnya itu sama, jadi kita kurangi, jadi kita garis bawah lagi. Hasilnya itu 0 tambah 17y sama dengan 34, dan y hasilnya itu 2. Jadi hasil dari keduanya itu 2 dan 2, karena x-nya yang sebelumnya itu hasilnya 2 dan y juga hasilnya 2. Jadi HP sama dengan 2,2 tutup kurung, dan nilai selesai. Metode campuran atau eliminasi dan substitusi, atau disebut juga dengan metode gabungan. Suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode substitusi dan eliminasi secara bersamaan. Karena pada masing-masing metode mempunyai keunggulan masing-masing, yaitu di antara lain: metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. Metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggunakan dua metode ini akan mempermudah dengan menyelesaikan SPLDV. Untuk soal SPLDV, metode gabungan yaitu sebagai berikut. Diketahui persamaan x tambah 3y sama dengan 15. Dan 3x tambah 6y sama dengan 30. Dengan menggunakan metode campuran, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya yaitu diketahui persamaan 1 sama dengan x tambah 3y sama dengan 15. Dan persamaan kedua yaitu 3x tambah 6y sama dengan 30. Langkah pertamanya menggunakan metode eliminasi. X tambah 3y sama dengan 15. Habis itu dikali 3 semuanya. Jadi 3x ditambah 3y jadi 9x sama dengan 15 dikali 3 jadi 45. Lalu 3x ditambah 6y sama dengan 30. Lalu dikali 1. Jadi 3x ditambah 6y sama dengan 30. Lalu dikurangin 0 ditambah 3y sama dengan 15, dan y-nya sama dengan 5. Langkah keduanya menggunakan metode substitusi. X tambah 3y sama dengan 15, dan x tambah 3 kali 5. Y-nya itu 5 ya. Jadi sama dengan 15. X tambah 15 sama dengan 15, dan x sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu himpunannya 0,5. Ingin membahas mengenai metode grafik. Metode yang pertama.
Di metode yang pertama ini kita harus pahami dulu langkah-langkahnya untuk mendapatkannya, karena menurut saya ketika saya mempelajarinya lebih sulit untuk mempelajari metode grafik, dan yang paling termudah menurut saya adalah sistem metode eliminasi yang akan dijelaskan di video selanjutnya oleh teman saya di part selanjutnya. Di metode grafik ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yang kita harus tahu, yang pertama itu kita harus bisa menentukan titik potongnya dari antara sumbu Y, titik potong persamaan dari titik sumbu Y, dan persamaan terhadap sumbu X. Itu kita harus pahami. Baru selanjutnya kita bikinlah gambaran grafik ya. Nama grafiknya adalah grafik Cartesius. Cartesius. Dan yang kedua, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Kalau misalkan X dan Y-nya itu tepat di satu titik, itu satu anggota, ada satu anggotanya. Yang kedua, jika kedua garisnya sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Kalau misalkan dia sejajar, nggak memiliki anggota. Tapi kalau misalkan dia berpotongan, baru ada anggotanya. Yang ketiga, jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tidak hingga banyaknya, tak hingga banyaknya, nggak bisa dihitung kalau misalkan hanya berhimpit ya. Baiklah, kelanjutan dari pembahasan saya mengenai metode grafik. Ketika kita menggunakan yang namanya sifat dua garis berpotongan dan dua garis sejajar dan dua garis berhimpit, maka banyak anggota dari himpunan tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika Anda membuat contoh A1X ditambah B1Y, itu sama dengan C1. Lanjutnya A2X ditambah B2Y itu sama dengan C2. Jadi bisa ditetapkan jika A1 B2 dikurang A2 B1 itu tidak sama dengan 0. Maka SPLDV-nya tepat memiliki satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Ya. Kalau misalkan A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1 itu tidak sama dengan 0, maka SPLDV-nya satu anggota. Selanjutnya yang kedua, ketetapannya seperti ini. Jika A1 B2 dikurang A2 B1 berarti sama dengan 0. Ya, kalau misalkan seperti itu ya, A1 kali B2 dikurang A2 dikali B1 sama dengan 0, dan A1 dikali C2 dikurang A2 dikali C1 sama dengan tidak sama dengan 0, atau C1 B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV-nya tidak memiliki anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, jika A1 dikali B2 dikurang A2 kali B1 sama dengan 0, dan A1 dikali C2 dikurang A2 dikali C1 sama dengan 0, atau C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1 sama dengan 0, maka SPLDV memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Nanti saya akan tulis di sini agar teman-teman tidak pusing ataupun tidak bingung apa yang saya katakan, biar lebih gampangnya seperti itu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Saya hanya mengambil satu contoh soal saja agar tidak terlalu lama videonya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian SPLDV di mana X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1 untuk X dan Y himpunan R menggunakan metode grafik. Penyelesaian pertama yang harus kita kerjakan adalah kita tentukan dulu titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan Y. Yang pertama kita selesaikan itu kan tadi ada X tambah Y sama dengan 5. Kita selesaikan dulu. Kalau untuk mendapatkan X berarti Y-nya kita harus matikan dulu. Berarti Y-nya sama dengan 0. Otomatis kan X tambah Y sama dengan 5. Kita bikin jadinya X tambah 0. Kenapa 0? Karena Y sama dengan 0. X tambah 0 sama dengan 5. Berarti X-nya 5. Kita masuk untuk dapetin sumbu Y-nya. Kalau ingin mendapatkan sumbu Y, berarti yang harus kita matikan adalah sumbu X-nya. Berarti kita harus buat X tambah Y sama dengan 5 tadi. Soalnya kita bikin X-nya jadi 0. Berarti 0 tambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya 5. Dapat kita simpulkan titik potongnya 0,5. Masuk lagi ke yang selanjutnya. Tadi kan ada soal X kurang Y sama dengan 1. Untuk mendapatkan X-nya, kita harus matikan Y-nya lagi. Berarti X kurang 0 sama dengan 1.
Berarti X sama dengan 1, titik potongnya 1,0. Selanjutnya, untuk mendapatkan Y, syaratnya adalah X sama dengan 0 juga. Kalau untuk mendapatkan Y, X-nya sama dengan 0. Berarti O kurang Y sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan minus 1. Kenapa jadi minus 1? Karena tadi 0 kurang Y. 0 kurang Y kan Y itu nggak boleh minus. Berarti kita harus kalikan minus 1. Berarti min Y dikali minus 1 dan 1 dikali minus 1. Jadinya Y sama dengan minus 1. Kita dapatkan potongannya di situ 0, titik potongnya adalah 0, minus 1. Ketika kita sudah mendapatkan semua, kita akan lebih gampang untuk mendapatkan titik bertemunya di mana. Tadi yang pertama kan kita dapetin yang di X tambah Y itu sama dengan 5,0 ya. Untuk yang pertama. Terus yang di Y-nya itu kita dapat Y sama dengan 0,5 juga. Lanjutnya 1,0 dan 0, minus 1. Dari kalau misalkan kita gambar, metode grafiknya gini. Ini Y, ini X. Baru ntar di antara di 2 dan 3, kita bisa tarik di garis 2 dan 3. Baru kita tarik garis dari angka yang X-nya itu yang warna biru. Kita tarik garis warna biru. Itu di angka 1. Dan kita bisa tarik garis di warna merah dari Y itu di angka 5 ke angka 5 juga. Karena kan tadi Y-nya yang pertama kita dapetinnya 0,5. Kalau X-nya kan 5,0. Makanya di Y-nya 5, di X-nya 5. Jadi tarik garis. Sampai di sini paham? Presentasi yang bisa saya bawakan. Saya Rizky Syaloho. Selamat pagi, selamat siang. God bless us, salam sehat.